Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Pratama dengan NPM 202343502548. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancangan Bangun Aplikasi Smart IT Ticketing berbasis ITL menggunakan metode Decision Tree dengan mekanisme Continuous Retraining. Agenda presentasi ada 4, yaitu pendahuluan, kemudian tujuan manfaat, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Penentuan prioritas tiket gangguan IT masih dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga rawan melanggar Service Level Agreement (SLA) pada insiden kritis. Kerangka kerja ITIL menegaskan prioritas harus dihitung objektif dari impact x urgency, namun sulit dilakukan manual pada skala besar. Model AI statis rentan menurun akurasinya data drift seiring waktu, sehingga dibutuhkan mekanisme continuous retraining otomatis. Solusi yang saya usulkan, Smart IT Ticketing berbasis ITL yang mengotomatisasi klasifikasi prioritas tiket menggunakan Decision Tree CART dengan pelatihan ulang model yang berjalan otomatis dan berkala. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah prioritas subjektif, kemudian tiket floating, beban kerja timpang, model AI menurun, dataset positioning. Batasan masalah. Platform saya menggunakan PHP, Laravel Heart karena saya menggunakan Windows dan Mac untuk pekerjaannya. Kemudian algoritma AI saya menggunakan Decision Tree CART berbasis Gini Importi, PHP ML. Kemudian output prioritas 4 tingkatan, yaitu low, medium, high, critical. Kemudian control access saya menggunakan role based access control RBAC dengan 5 level. Otomatis retraining saya menggunakan Laravel task scheduling terikat current job. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang arsitektur yang mengintegrasikan ITIL dan Decision Tree CART untuk prioritas tiket otomatis. Kemudian bagaimana memitigasi tiket floating dan dataset positioning pada jalur continuous retraining. Ketiga adalah bagaimana menguji keadilan pembagian beban kerja teknisi memakai list task first. Kemudian tujuan penelitian adalah membangun aplikasi Smart IT Ticketing terintegrasi PHP ML CART untuk penentuan prioritas objektif. Kemudian mengimplementasikan modul proteksi logika, anti-floating, cold start, dan buffer approval. Kemudian menerapkan auto routing less task first untuk pemetaan beban kerja real time. Manfaat penelitian praktis. Instansi atau perusahaan mendapat manfaat otomatisasi prioritas tiket, kemudian minim pelanggaran SLA, kemudian staf IT atau teknisi pemerataan beban kerja dan alur eskalasi yang jelas. Kemudian untuk peneliti dan akademik, pengalaman riset dan referensi topik sejenis. Manfaat teoritis. Yang pertama adalah memperkaya khazanah ITSM melalui integrasi ITIL dengan Decision Tree CART. Kontribusi konsep continuous retraining untuk mengatasi konsep drift. Kemudian rujukan teoritis integrasi RBAC dengan sistem klasifikasi berbasis AI. Landasan teori ITIL. ITIL atau Informasi Teknologi Infrastructure Library menetapkan bahwa prioritas insiden harus dihitung objektif dari persilangan dua variabel. Impact, skala dampak kerusakan terhadap kelangsungan bisnis organisasi, X urgency, kecepatan penanganan yang dibutuhkan agar insiden tidak meluas, sama dengan priority, yaitu low, medium, high, critical. Sipayung, Fiarni, dan Aditya 2017, perancangan helpdesk berbasis ITIL versi 3 menstrukturkan eskalasi insiden secara lebih tertata. Fajri dan Meyanti 2025, penerapan ITIL versi 4 meningkatkan efektivitas dan kecepatan respon helpdesk elektronik. Decision Tree CART. Gini Importi, atribut dengan penurunan Gini terbesar dipilih sebagai simpul percabangan, menghasilkan pohon keputusan yang transparan dan cepat dieksekusi di backend PHP ML. Beiman et al. 1984 merumuskan CART sebagai pohon biner rekursif berbasis Gini. Han Camber NP 2011, Quainline 1986,
CIRT menyempurnakan induksi pohon ID tree dengan percabangan biner berbasis gini. Konsep drift dan continuous retraining. Model klasifikasi statis beresiko menurun akurasinya, konsep drift, seiring perubahan pola data kerusakan dari waktu ke waktu. Gamma et al. 2014 menegaskan model klasifikasi memerlukan strategi adaptasi berkala untuk menjaga akurasi terhadap konsep drift. Last task first, algoritma optimasi penjadwalan dinamis, greedy scheduling, yang berakar dari pendekatan least connection scheduling pada load balancing. 1. Hitung beban, sistem menghitung jumlah tiket in progress setiap staff IT aktif. 2. Pilih teknisi, teknisi dengan tiket aktif tersedikit dipilih sebagai IC tiket baru. 3. Auto reroute, tiket diabaikan lebih dari 15 menit ditarik ulang ke teknisi lowong berikutnya. Zhu Sui and Kiong 2018, list connection scheduling yang mempertimbangkan performa real time meningkatkan efisiensi cluster server. Devi et al. 2024, tinjauan sistematis algoritma list loaded menghasilkan distribusi kerja lebih merata dibanding penjadwalan statis. Kemudian penelitian relevan, di sini saya menyantumkan 5 penelitian. Yang pertama adalah helpdesk ticketing dengan forward chaining. Penelitinya adalah Wahyudin dan Fajriah 2020. Gap terhadap penelitian ini adalah prioritas masih rule-based statis. Kemudian klasifikasi surat dengan decision tree. Penelitinya Bahrudin dan Nuriana 2022. Gap terhadap penelitian ini belum diuji pada domain tiket IT. Kemudian RBAC pada supply chain management, Yuricha and Penn 2023. Fokus domain SCM bukan ticketing. Kemudian kerangka impact urgensi prioritas ITIL Exilos 2019. Gap terhadap penelitian ini adalah tanpa otomatisasi machine learning. Kemudian survei adaptasi konsep drift, Gamma et al. 2014. Gap terhadap penelitian ini belum ditetapkan pada ticketing IT. Kesimpulan penelitian sebelumnya menerapkan komponen secara terpisah. Penelitian ini mengintegrasikan ITIL, CIRT, Continuous Retraining, dan RBAC dalam satu platform. Tahapan penelitian waterfall, waktu dan tempat semester genap TE 2025 sampai 2006, program studi teknik informatika Unindra, studi kasus unit kerja IT support IT helpdesk di PT Metacom Karunia Lestari. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, kemudian desain sistem, UML, RID, rancangan RBIC, dan arsitektur proteksi. Kemudian 3, implementasi, PHP Laravel, PHPML dengan algoritma CRT. Kemudian 4, pengujian, black box testing seluruh fitur aplikasi. Yang kelima adalah pemeliharaan, evaluasi model, dan pipeline continuous retraining. Struktur manajemen pengguna RBIC 5 level. Level 4, super root, kelola akun root, database header, audit log seluruh pengguna. Level 3, root ITGM, kelola master data perangkat keras dan pantau performa makro SLA. Kemudian level 2, IT supervisor, validasi buffer data latih dan terima eskalasi tiket macet. Level 1, staff IT, teknisi, eksekusi perbaikan lapangan dan input feedback klasifikasi. Kemudian level 0, end user karyawan, membuat tiket gangguan dan memantau situs penanganan. 5 pilar arsitektur proteksi keamanan logika. Anti tiket flooding, mencegah tiket duplikasi pada shared device yang sedang ditangani. Cold start fallback, aturan ITLS statis saat data historis kurang dari 50 tiket closed. SLA timeout and rerouting, tarik ulang tiket high atau critical yang diabaikan lebih dari 15 menit. Dataset positioning protection, koreksi label lapangan diisolasi, dan wajib approval supervisor. Hierarchy escalation, eskalasi tiket searah vertikal tanpa pingpong antar teknisi. Algoritma, decision tree CIRT berfungsi mengumpulkan data historis tiket close sebagai training set, pecah simpul berdasarkan penurunan Gini imperti terbesar, ulangi rekursif hingga terbentuk pohon keputusan, klasifikasi tiket baru melalui leaf node prioritas, latih ulang berkala via pipeline continuous retraining. Kemudian algoritma last task first, hitung jumlah tiket in progress,
setiap staf IT aktif online. Pilih teknisi dengan tiket aktif tersedikit sebagai accident. Kemudian reroute otomatis jika tiket high atau critical diabaikan lebih dari 15 menit. SLA timeout and auto reroute. Sekian presentasi proposal tugas akhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.